Desa Sikunang merupakan salah satu dari 16 desa di Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Desa Sikunang terbagi menjadi 3 dusun, di antaranya Dusun Ngandam, Dusun Sikunang, dan Dusun Siterus. Secara kewilayahan, batas wilayah dari Desa Sikunang yaitu sebagai berikut. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Dieng, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Menjer, di sebelah barat berbatasan dengan Desa Sembungan, dan di sebelah timur berbatasan dengan Desa Campursari. Desa Sikunang berada di wilayah dataran tinggi, berada pada ketinggian 2120 dan terletak di kaki Gunung Bismo. Desa ini memiliki suhu udara yang relatif dingin, yaitu 10–15 derajat Celcius. Selain itu, karena lokasi geografisnya yang terletak di kaki Gunung Bismo, Desa Sikunang memiliki sumber air bersih dalam jumlah yang sangat banyak. Mata air ini dapat ditemukan di wilayah tekuk lereng dan menyebar di dekat wilayah tersebut. Desa Sikunang sudah dikenal sejak era masa klasik, yaitu masa Hindu kuno. Dibuktikan adanya situs yang terletak di lereng Gunung Bismo. Situs ini berada di area makam umum yang masih asri, karena masih banyak pohon-pohon besar yang tumbuh di makam umum ini. Temuan di sini berupa batuan lepas, komponen penyusun bangunan kuno, yang terdiri dari batu dumpal, balok batu, kemuncak, antefiks, batu motif belah rotan, dan batu komponen sisi genta. Batu-batu tersebut digunakan untuk nisan, pembatas makam, dan sisanya dikumpulkan di sudut-sudut makam. Kondisi batuan di sini tak terawat dan ditumbuhi lumut. Jika diamati dari batuan temuan di sini, maka bisa disimpulkan, di lokasi ini dulu, sebelum menjadi makam, pernah berdiri candi. Namun candi tersebut bukan candi yang besar, sama halnya dengan yang berada di kompleks percandian Dieng. Lokasi situs juga berada di tempat yang tinggi, di kaki Gunung Bisma. Maka tempat ini juga dianggap sebagai tempat suci dalam agama Hindu, karena dipercaya sebagai tempat tinggal para dewa, roh, dan leluhur. Sedangkan Gunung Bisma merupakan mandalanya. Di sekitar lokasi juga banyak diketemukan sumber mata air, yang mana syarat mendirikan bangunan suci di era Jawa kuno adalah dekat dengan sumber mata air. Candi yang pernah berdiri di sini diperkirakan peninggalan kerajaan Mataram kuno, abad ke-8–9 Masehi, sama halnya dengan percandian Dieng. Di kompleks makam Sikunang ini juga terdapat makam yang berada di dalam sebuah bangunan tertutup, yang dipercaya oleh masyarakat Desa Sikunang merupakan makam Mbah Sadrana dan Mbah Kiai Gelek. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, Mbah Sadrana memiliki keturunan bernama Mbah Uda yang sering disebut dengan Mbah Saleh. Dari sini keturunan Mbah Sadrana mulai bertambah dan mulai membangun Sikunang sejak sebelum kemerdekaan Indonesia.
Pada masa itu, datanglah seorang penyiar agama Islam bernama Simbah Kyai Abdullah Sajad, atau lebih dikenal dengan Mbah Kyai Gelek. Dalam menyebarkan ajaran Islam, Simbah Kyai Gelek dibantu oleh 3 orang ajudan, yaitu Mbah Ronggolawe, Mbah Santi, dan Mbah Walangkiki, serta seorang juruladen yang bernama Nyi Rantam Sari. Setelah kedatangan Simbah Kyai Gelek di desa Sikunang, dengan konsep dakwahnya yang sederhana, melalui pendekatan-pendekatan secara halus dan rutin, maka perlahan-lahan semua keturunan Mbah Sadrana menjadi pemeluk agama Islam yang taat. Untuk menunjang ibadah, maka dibangunlah balai atau tempat ibadah yang disebut Langgar. Sekarang dikenal sebagai Masjid Besar Sikunang. Semua kegiatan keagamaan dipusatkan di Langgar, seperti kegiatan syiar Islam. Sehingga tidak hanya menjadi pemeluk agama Islam yang taat, namun warga desa Sikunang juga bersatu dan giat menjalankan perintah agama. Walaupun telah memeluk agama Islam, warga desa Sikunang tetap tidak meninggalkan adat istiadat yang selama ini dijalankan, seperti ruat desa yang diselenggarakan setiap 10 suro, atau yang saat ini dikenal sebagai kegiatan nyadran. Adapun kegiatan nyadran di masa kini hanya dilaksanakan ketika bulan Ruah atau Sya'ban dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Kadang juga dilaksanakan menjelang Hari Besar Islam atau saat menjelang Haul Simbah Kyai Gelek. Desa Sikunang juga memiliki julukan Sisinga. Julukan ini diambil dari nama 3 dusun, yaitu Sikunang, Siterus, dan Ngandam. Julukan ini juga merupakan gabungan dari 2 suku kata, yaitu Si dan Singa. Si merupakan kata tunjuk dan Singa merupakan hewan yang merajai hutan. Dari gabungan kata tersebut, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa nama si Singa adalah implementasi dari bersatunya 3 dusun yang ada di desa Sikunang dan juga bermakna yang merajai atau yang ditakuti. Dari makna tersebut diharapkan dengan bersatunya ketiga dusun ini, maka akan ditakuti, disegani, dan merajai di segala bidang. Demikianlah ulasan tentang situs makam Sikunang. Semoga menambah wawasan dan mengembangkan rasa bangga terhadap kekayaan sejarah dan budaya Indonesia. Terima kasih telah mengikuti channel ini dan menyimak video ini hingga akhir video. Sampai berjumpa kembali di episode berikutnya.